Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen seksi, seksual, dan juga reproduksi. Dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini gitu ya, baru nemuin mungkin channel ini, kenalin ini merupakan channel yang akan memberikan kalian informasi-informasi, khususnya informasi seputar sex education, dan juga informasi tentang sistem reproduksi, baik itu pada pria maupun pada wanita guys. Maka dari itu, apabila kalian tertarik tentang channel ini gitu ya, khususnya segmen seksi, kalian jangan lupa subscribe channel ini, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini guys. Karena memang setiap minggunya itu pasti akan ada segmen-segmen seksi yang cukup menarik buat kalian simak guys. Makanya jangan lupa subscribe channel ini guys. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Ada berbagai jenis produk pembesar Mr. P yang beredar di pasaran, mulai dari suplemen yang dikonsumsi hingga alat vakum. Produk-produk ini itu diklaim efektif dalam memperbesar ukuran Mr. P. Nah, apakah klaim tersebut itu benar? Yuk kita bahas. Setiap pria itu umumnya memiliki ukuran Mr. P yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh faktor genetik serta jumlah hormon. Namun, rata-rata ukuran Mr. P yang normal saat Mr. P itu sedang tidak mengeras sekitar 6,5 hingga 9 cm. Sedangkan saat Mr. P itu mengeras, ukurannya itu berkisar antara 13 hingga 15 cm. Meski sudah tergolong normal ya, nggak jarang juga nih, pria masih mengkhawatirkan ukuran Mr. P yang mereka milikin, sehingga timbul keinginan untuk memperbesar Mr. P, baik dengan menggunakan produk pembesar Mr. P atau melalui prosedur medis. Ada beberapa jenis produk pembesar Mr. P yang diklaim dapat meningkatkan ukuran Mr. P. Di antaranya, pertama, suplemen dan krim pembesar Mr. P. Suplemen dan juga krim itu merupakan produk pembesar Mr. P yang banyak banget beredar di pasaran. Produk ini mengandung beragam vitamin, mineral, dan juga hormon yang diklaim efektif untuk menambah ukuran pada Mr. P. Meski demikian, belum ada bukti yang cukup mengenai efektivitas produk pembesar Mr. P ini, baik itu dalam bentuk suplemen ataupun krim. Selain itu, pembesar Mr. P jenis ini itu juga diduga beresiko menyebabkan masalah kesehatan. 2. Alat pemanjang Mr. P, penile extenders. Penile extenders itu merupakan alat yang disebut dapat memperpanjang Mr. P dengan cara diletakkan di bagian batang Mr. P. Alat ini kemudian akan menarik batang Mr. P sedikit demi sedikit hingga mencapai ukuran yang diinginkan. Sebagian pengguna itu mengaku bahwa alat ini berhasil memperbesar Mr. P mereka, akan tetapi alat ini tergolong berbahaya karena bisa menyebabkan kerusakan jaringan secara permanen. Oleh karena itu, alat ini sebaiknya hanya digunakan di bawah pengawasan dokter. 3. Vakum pembesar Mr. P. Berbeda dengan penile extenders yang bekerja dengan cara menarik batang Mr. P, vakum pembesar Mr. P itu digunakan untuk meningkatkan aliran darah ke dalam Mr. P. Dengan demikian, Mr. P pun itu akan terlihat lebih besar untuk sementara waktu. Hingga saat ini, belum ada data ataupun penelitian yang menyatakan bahwa vakum pembesar Mr. P itu dapat membesarkan Mr. P secara permanen. Karena hanya bersifat sementara, alat ini lebih sering digunakan untuk penanganan awal impoten atau disfungsi erek. Tindakan medis untuk memperbesar Mr. P. Selain produk pembesar Mr. P, ada juga nih beberapa tindakan medis yang dapat dilakukan untuk menambah ukuran pada Mr. P. Di antaranya, pertama, operasi memperbesar lingkar Mr. P. Operasi memperbesar Mr. P itu dilakukan untuk meningkatkan ukuran lingkaran atau diameter Mr. P. Operasi ini dilakukan dengan cara menyuntikkan lemak yang diambil dari bagian tubuh lain ke dalam batang Mr. P. Meski dapat membuat Mr. P itu lebih besar, tingkatan medis ini dapat menimbulkan efek samping pada Mr. P, seperti misalnya rasa nyeri dan juga bengkak, timbulnya jaringan parut, dan juga infeksi. 2. Operasi memperpanjang Mr. P. Operasi memperpanjang Mr. P dapat dilakukan dengan beberapa teknik,
Namun salah satu teknik yang paling sering dilakukan adalah dengan cara memotong ligamen yang menghubungkan Mr. P dan tulang organ intim. Selanjutnya, kulit pada pangkal Mr. P dicangkok agar panjang Mr. P itu bisa bertambah. Operasi memperpanjang Mr. P rata-rata mampu menambah panjang hingga 2 cm. Namun operasi ini dapat menimbulkan efek samping berupa berkurangnya kemampuan Mr. P untuk erek, sehingga berhubungan dengan pasangan itu akan terasa kurang nyaman. Sedot lemak. Sebagian pria itu bisa saja merasa bahwa ukuran Mr. P mereka itu kecil saat memiliki perut yang buncit. Hal ini dikarenakan timbunan lemak di dekat area Mr. P itu akan membuat Mr. P menjadi tidak sepenuhnya terlihat. Prosedur sedot lemak yang dilakukan di area perut itu dapat mengurangi timbunan lemak dan membuat Mr. P tampak lebih panjang hingga 2 cm. Meski demikian, tindakan ini juga dapat menimbulkan efek samping seperti permukaan kulit perut yang menjadi tidak rata dan berubah warna. Selain beberapa cara tersebut, memperbesar Mr. P juga dapat dilakukan dengan cara jelking, yaitu teknik memijat dan mendorong Mr. P ke arah bawah dengan ibu jari dan telunjuk secara berulang. Meskipun terbilang aman, teknik jelking dapat menyebabkan nyeri, iritasi, cedera, dan pembentukan jaringan parut jika terlalu sering dilakukan. Teknik ini juga belum mempunyai cukup penelitian untuk membuktikan efektivitasnya. Sebelum mencoba melakukan berbagai metode pembesar Mr. P, sebaiknya pertimbangkan terlebih dahulu manfaat dan juga risiko yang dapat ditimbulkan. Terlebih jika kalian ingin menggunakan produk pembesar Mr. P yang belum diketahui secara pasti tingkat keamanan dan efektivitasnya. Selain itu, kalian juga bisa melakukan beberapa cara alami agar Mr. P terlihat lebih besar, seperti misalnya menurunkan berat badan atau mencukur bulu area Mr. P. Nggak hanya lebih aman ya, cara ini juga tentunya lebih mudah dilakukan. Jika kalian masih ingin mengetahui lebih lanjut seputar produk pembesar Mr. P ataupun cara memperbesar Mr. P yang sesuai dengan kebutuhan kalian, jangan ragu untuk tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan seperti biasa ya, kalian bisa komen-komen di bawah seputar video ini, ataupun kalian punya komentar-komentar di luar konteks video ini juga kalian boleh banget untuk komen di bawah guys. Dan juga apabila kalian punya ide-ide untuk video ke depan, kalian juga bisa tulis ide-ide kalian itu di kolom komentar di bawah. Untuk bisa bantu aku juga untuk memikirkan konten-konten apa yang akan aku bikin untuk next video gitu. Dan seperti biasa guys, kalian bisa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini guys. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini guys. Follow aku juga di Instagram @dokter.andisetiawan karena aku juga cukup sering men-share beberapa informasi di sana juga guys. Sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye bye.